Uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke apanai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan di bawah dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm Bunting, prosesi abu-bu namanya. Semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat Dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sanro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau akleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh
Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program acara Mosaik Budaya. Mosaik Budaya kali ini kita akan membahas tentang mitos padi pada masyarakat Bugis dan Toraja. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita bersama narasumber kita, Dr. Muhammad Dailan Tahir M.Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan kita sapa dulu lewat Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Dailan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, ketemu lagi nih Pak Dailan di acara obrolan Mosaik Budaya. Gimana kabar tak Pak? Ya Pak. Pak Dailan, gimana kabar tak, sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Ini mungkin sebelum kita masuk ke topik, ada mungkin sedikit dulu perkenalan ke pendengar kita, mungkin agak-agak lama ini, durasinya ini baru muncul di Pro 4 lagi nih Pak Dailan. Silakan Pak Dailan. Iya. Iya, baik. Jadi tentu perbincangan kita pagi hari ini saya anggap sesuatu yang sangat penting, karena kita akan bicara tentang mitos padi, tentang mitos padi pada masyarakat Bugis dan Toraja. Sebenarnya judulnya haruslah sangat luas ini, dua hal ya. Tapi sengaja saya gabungkan ini karena selama ini hanya yang kita bicarakan lebih banyak pada Sangian Seri, Bugis. Toraja kadang-kadang tidak terdengar begitu, tapi tidak berarti tidak dibahas. Ada juga mungkin, saya pikir ada juga komunitas lain yang berkompeten, yang paham itu hanya mungkin tidak di tempat lain yang tidak seperti di RRI Oleh karena itu memang perlu kita pahami semua bahwa sebenarnya apa yang kita sebut dengan mitos padi ini bukan hanya di Sulawesi ini dikenal ini. Kita seluruh Nusantara, sebenarnya Indonesia kalau kita sebut begitu sekarang, Indonesia di Nusantara sejak dulu sebenarnya itu kan menjadi, Indonesia ini adalah disebut negara agraris, dan siapapun yang ada di situ tentu memiliki hasanah-hasanah budaya secara lokal yang menginspirasi mereka mengapa begitu teguh, begitu bagus, begitu sukses menjalankan aktivitas ala-norman kalau Bugis begitu perkebunan, persawahan, dan saya pikir jangankan di sini, di Asia Tenggara saja kita sebut, misalnya melihat Thailand sebagai lubu padi Asia Tenggara justru itu sangat hebat sebenarnya bicara tentang mitos padi itu Thailand mereka mengenal itu istilah Poisop tentang Dewi Padi. Tapi ini bukan dewa yang ketontan Thailand saya sebut saja dulu itu sebagai pembukaan, bahwa dia ada bukan seperti dewa dewi yang secara umum dikenal, tapi ini dewa dalam kepercayaan lokal masyarakat Thailand. Dia juga mengenal Dewi Padi. Lalu kita lihat Jawa, Bali, Sunda dan seterusnya itu kental dengan Dewi Sri yang dihormati sebagai lambang kesuburan,
penghormatan dalam ritualnya sudah pokoknya sangat banyak ya, boleh kita katakan bahwa di negara kita ini kental sekali apa yang kita sebut dengan Dewi Padi ya. Tentu dengan istilah yang berbeda-beda ya, istilah lokal yang berbeda. Lombok misalnya legenda Putri Mandalika, Mandalika, ya ya. kalau kita sebut itu ya. Jadi juga tentang itu bagaimana pengorbanan seorang gadis cantik dari Lombok, Putri Mandalika gitu ya, yang diperebutkan oleh sang pangeran di Lombok. Lalu akhirnya dilamar oleh sekian pangeran, tetapi tidak ada yang ditolak, semua diterima. Tapi dengan catatan dia harus berdiri di atas puncak gunung yang di sebelahnya itu ada laut apa segala macam. Setelah datang semua sang pangeran lalu diumumkan saya terima semua, tapi sebagai bukti kecil dia terjun ke laut dan ditelan oleh ombak, meninggallah Putri Mandalika ini. Dan itu juga sebagai adalah kepercayaan Sasak ya, kepercayaan orang masyarakat Sasak. Itulah sebagian juga cikal bakal dari sumber kehidupan bagi masyarakat Sasak ya. Berubah menjadi pangan, berubah menjadi ini dan segala macam. NTT juga begitu, suku Lama Lohot ya. Lama Lohot ya betul. Ada mitologi Jedo Pare, Tonu Wujo kan begitu. Jadi Dewi Padi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, hanya dengan istilah yang berbeda-beda ya. Dan menyedihkan sebenarnya kalau kita melihat di Lama Lohot ini NTT, karena seorang putri yang cantik, 8 bersaudara, satu-satunya perempuan. Ya ini. Lalu dia bersedia menjadi dibunuh. Lalu setelah dia dibawa ke atas batu, lalu duduk di situ dipenggal, meninggal, dan sebelum dipenggal dia memesan kalau nyawa saya tidak, sudah tubuh saya tidak bernyawa, jangan dipindahkan, biarlah tetap di situ, biar darahnya itu mengalir membasahi tanah pertanian di sekitar. Itu pesan ya. Lalu baru dipesan setelah 6 hari baru kamu semua kembali ke sini. Ini tentang Lama Lohot ini ya. Siapa ini? Tomu Wujo namanya ini. Ini juga perempuan semua ini Pak Ruslan. Ini perempuan jadi Dewi Padi ya. Ya, Dewi Padi. Lalu setelah 6 hari lalu tumbuh itu pangan di sekitarnya, ada padi, labu, jagung. Kalau kita kenal sekali ada sorghum ya. Itu bertumbuhlah di situ. Itu juga semua lambang ya pengorbanan perempuan kan begitu. Jadi semua perempuan ini. Tapi agak istimewa sedikit nanti di Toraja ya. Toraja itu tokoh utamanya bukan perempuan, tapi nanti kita lihat. Lalu bagaimana Sulawesi Selatan ini? Ini masyarakat Bugis dan Makassar. Toraja. Ya, Bugis dan Toraja. Kalau Bugis kan jelas kita melihat itu Sanyaseri itu kalau dalam riwayatnya Sanyaseri ini kan Putri Batara Guru. Putri Batara Guru. Lalu meninggal pada masa usia masih kecil. Ya, meninggal pada usia masih kecil. Kalau dalam riwayatnya itu berapa umurnya? 7 hari. 7 hari. Setelah lahir lalu meninggal. Ya. Itulah Putri Batara Guru yang diberi nama siapa ini? Ada Putri Batara Guru dari selirnya yang bernama We Saung Riu. Ini dalam lontar, dalam Milagaligo ini disebut ini. Tapi setelah begitu, setelah meninggal anaknya ini, lalu dikebumikan di tengah padang yang luas. Kalau di sini disebut dalam Milagaligo itu di hutan belantara begitu. Dikebumikan di situ, tapi beberapa hari kemudian ini Batara Guru sangat rindu kepada anaknya ini.
sangat rindu lalu datang, kalau kita istilah sekarang datang bersiara ke kubur. Kalau istilah sekarang kita Pak Ruslannya Iya. bersiara melihat kuburnya, lalu dia dengan sangat kaget karena melihat di sekitaran kuburan anaknya ini menguning semua, tumbuh padi menguning, dan tentu ada tanaman lainnya yang tetapi yang lebih banyak itu adalah padi menguning. Dan dia heran, lalu kembali bertanya kepada ayahnya sang Patotoe ya, Ibu Tilangi. Mengapa begitu? Lalu diberitahu oleh bahwa itulah anakmu yang meninggal menjadi Dewi Padi. Ya. Iya. Itu tentang Bugis. Ya, singkat saja Pak Ruslan, karena ini kalau mau dibahas luar biasa ini. Panjangnya, iya. Padatnya ini dua. Lalu bagaimana tentang Toraja? Kalau Toraja ini ada legendanya berbeda. Ada yang disebut Tulang Didi ini, seorang anak, dan pekerjaannya kalau disebut dalam sastra lisannya. Kan Toraja itu sastra lisan Pak Ruslannya. Ya, kalau Bugis kan Sastra lontar. tulisnya tidak kuat, tapi dia kuat di sastra lisan, itu Toraja. Lalu si Tulang Didi ini sementara mengetam terus, tapi anjing ayahnya ini selalu menggonggong terus. Iya. Menggonggong terus. Dia merasa terganggu dengan gonggongan anjing ayahnya ini. Lalu tiba-tiba ada pikiran dia mau membunuh. Tapi akhirnya niatnya itu dia laksanakan. Dia bunuh anjing yang dipakai oleh ayahnya berburu. Setelah beberapa waktu kemudian ayahnya mencari. Iya. Mencari anjingnya ini, ayah bapak Tulang Didi ini mencari anjingnya. Oh, anjingnya di mana? Tidak diketahui siapa yang membunuh. Lalu kemudian ada ini ayahnya ini, bapaknya Tulang Didi ini mengetahui bahwa anjingnya itu dibunuh oleh anaknya dari perantaraan ada burung bukan kakak tua ya, yang berwarna hitam ini. Kalau Bugis menyebut itu kau-kau ya, gagak, burung gagak. Jadi dia dari burung gagak dia lihat, wah ini sudah meninggal. Lalu marahlah sang ayah ini. Marahlah sang ayah ini mau membunuh anaknya, tapi dihalangi oleh ibunya yang bernama Indok Samadena. Ini nama-nama Toraja ini. Indok Samadena dia larang. Tapi karena tidak mampu mencegah permintaan anaknya juga ini, saya bersedia dibunuh tapi harus di tengah hutan. Jadi kasusnya tadi sama. Sanyasri dimakamkan juga di tengah hutan, Tulang Didi juga dibunuh. Tapi kalau di Toraja ini Pak Ruslan tidak dimakamkan. Tidak. Jadi setelah dibunuh oleh ayahnya ini, dibiarkan di situ, ditinggalkan. Tapi sebelum dibunuh, ini Tulang Didi ini kan dibekali telur dengan beras dan jagung oleh ibunya. Di sini peran perempuan lagi nih Pak Ruslan ini. Iya. Ibunya memberi bekal satu sebiji telur dan ada buliran padi dan jagung. Dibawalah itu dari sana dibunuh. Sebelum dibunuh ini si Tulang Didi ya, karena Toraja itu kental dengan glotal di belakang Pak Ruslan ya. Didi, si Tulang Didi. Jadi dia menyimpan telur ayam itu di salah satu sarang guru yang dia lewati. Lalu jagung ini setelah itu berjalan, lalu tiba di tempat yang ayahnya memutuskan membunuh, dan jagung itu dibiarkan di sampingnya. Setelah dibunuh, beberapa lama kemudian tumbuhlah ini padi, jagung, dan tentu ada tanaman lain. Kalau dalam sastra lisannya ada tanaman penyerta maksudnya ya. Di situ bukan hanya padi dan jagung, sudah bertumbuh. Sementara ini juga ayam ini menetas. Dirami oleh burung yang memiliki sarang tadi. Menetaslah itu. Walhasil kalau singkat cerita ya, ini sastra lisannya, burung ini ayam ini tumbuh
menjadi besar, lalu apa-apa, lalu mencari kemana, mencari. Oh kok ada bau ini, ada ini, dia temukanlah jasad si tulang didi ini yang sudah berulat. Maaf, bukan ini kalau orang Jawa saru ya, bukan, tapi ditemukanlah jasad tulang didi ini sudah penuh belatung. Sudah penuh belatung, dia makanlah itu belatungnya sampai habis. Ini ayam ini karena dia jaga ini si jasad ini, dia tinggal di situ sampai lama. Kemudian ayam ini karena sudah besar bisa berkokok, dan dalam sastra lisannya itu disebut bahwa 3 kali kokokan berkokok. Kokok pertama ketika berkokok pertama, lalu bertemu semua tulang-tulang ini, lalu berkokok ketiga sempurna. Si tulang ini hidup kembali. Ini kan mitologi ini Pak Ruslan ya. Kalau kita mau rasionalkan, tidak rasional ya, memang mitologi, namanya mitos ya, namanya mitos. Lalu hiduplah kembali tulang didi. Dia hidup kembali. Setelah itu tinggallah dia di hutan, dan dia menjadi hidup di situ. Kalau bahasa kita sekarang, dia sudah sejahtera, dia kaya raya. Dan begitu tinggallah dia di hutan. Dia tidak mau kembali lagi ke tempatnya semula, karena dia menganggap bahwa tempat yang sekarang dia tidak itu subur, makmur, memberi kesejahteraan. Dan di akhir cerita disebutkan bahwa pada waktu itu, masa itu, ini di Toraja ini, daerah atas ini, Toriajangnya, karena ada menyebut Toriaja, ada Toriajang. Toriajang itu orang dari atas ya. Toriaja orang yang dari sebelah barat. Ini berbeda ini ya. Jadi begitu, datang ke semua orang minta karena paceklik. Tapi dia lihat, oh datang juga ayahnya dengan ibunya untuk meminta apa ini. Kalau kita sekarang, istilah sekarang Pak Ruslan, sembako. Iya, sembako. Sembako ya, karena sudah kehabisan semua paceklik. Dijamunya lah ibunya dengan begitu baik. Ini situlan agak panjang ini situlan didi ini, karena sengaja saya ini, karena kalau saya seri sudah sangat banyak yang berbicara tentang situlan didi ini yang masih kurang. Dijamu lah ibunya bapaknya, tetapi situlan didi ini masih segar diingatannya bahwa saya ini meninggal dibunuh oleh bapak. Ya, dibunuh oleh bapak. Tetapi perlakuan antara ibu dan bapak memang berbeda. Kepada bapaknya dia agak ini, dia kalau dalam sastra lisannya itu diceritakan bahwa ibunya diberi makanan di tempat yang istimewa, yang bagus, sementara bapaknya diberi tempat di makanannya itu kalau sebut sekarang ini, bahasa kita sekarang ini Pak Ruslan, itu di emperan. Di emperan saja, emperan rumah. Lalu setelah itu si tulang didi ini ada pikirannya mau membalas dendam kepada ayahnya yang telah membunuhnya. Ini sastra lisan. Tapi itu tidak dilakukan secara kasar. Ternyata dalam sastra lisan ini disebut bahwa di belakang tempat ayahnya makan, di situ ada sudah digali sebuah jebakan. Jadi tanah yang digali begitu, lalu di bawahnya dipasangi bambu yang sudah diruncingi, dan bahkan ada disebut di situ ada juga binatang buas di dalamnya. Ketika ayahnya makan, selalu duduk mundur, tidak sengaja dia jatuh ke dalam perangkap kalau kita sebut sekarang perangkap lah begitu. Akhirnya bapaknya mati di situ. Dan cerita ini tentu tidak berakhir di sini, masih panjang ceritanya ini. Tapi poin yang kita mau peroleh bahwa sebenarnya kita bicara soal mitos padi, ya, mitos padi antara padi Bugis dan Toraja ini sebenarnya dia lebih banyak persamaannya, lebih banyak pada persamaan-persamaannya. Perbedaannya hanya kalau saya melihat hanya persoalan ada lokus, settingnya, ya.
Karena Toraja itu kalau ada begini selalu, apalagi kalau kita sebut Rambu Tuka itu kan selalu pagi waktunya ya Pak Ruslan. Iya, iya. Toraja itu kalau Rambu Tuka itu selalu pagi, Rambu Solonya siang sampai sore begitu. Tapi ini jadi ending dari cerita ini bahwa mitos padi untuk Bugis dan Toraja ini ya memang hidup di tengah-tengah masyarakat sampai sekarang dan dipahami, dan bahkan masih sekarang Toraja itu termasuk masyarakat yang kuat memegang teguh adatnya, apalagi kita sebut sekarang ada istilah Rambu Tuka, Rambu Solo ya, dan disitulah muara ya Puan Matua semua segala macam ya. Kalau tentang Senyaseri, saya kira sebentar kita lanjutkan ya. Mungkin untuk secara singkat tentang dua etnis ini kaitannya dengan mitos padi, saya pikir inilah sebagai pengantar-pengantar tuh sementara bisa sampai Pak Ruslan. Terima kasih. Baik, Pak Dian, berkaitan dengan ini tadi menarik sekali. Namun sebelumnya kita kasih dulu satu kelon Pak ya dari Tanah Toraja. Iya. Tamu bulu nang kolan suke di sanga Pak Piong. Sang mange den raka ni malelang ngan tondok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau ka bawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id. Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, berlanjut lagi ke bersamaan kita di acara Mosaik Budaya. Pak Dilan, kita lanjut lagi Pak Dilan terkait dengan Baik. padi dan bagi masyarakat Bugis dan Toraja ya. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Nah kalau dalam pandangan Bugis dan Toraja sendiri ini terhadap padi itu dianggap sebagai apa ini? Apakah sebagai sumber pangan atau memang ada makna lainnya ini Pak Dilan? Iya, jadi dua suku bangsa ini, Bugis dan Toraja, tentu melihat padi ini bukan sekedar pangan, ya, sumber pangan, tentu bukan. Tapi dua bangsa ini selalu menempatkan padi ya sebagai sesuatu yang dihormati, ya, dihormati dalam pengertian bahwa padi ini adalah lambang keharmonisan yang bisa menjaga hubungan dengan alam, hubungan dengan lingkungan, hubungan leluhur dengan Tuhannya. Jadi bukan sekedar bahwa kita makan ini lalu kenyang, lalu selesai, bukan itu. Bahkan lebih ekstrem dalam pandangan masyarakat Bugis bahwa makanan sebenarnya padi ini adalah obat bagi segala makanan. Dan kita melihat dalam tradisi Bugis, kalau ada tamu yang datang, dia tidak maaf Pak Rusa, saya berbahasa Bugis ini. Dia tidak mengatakan leceki mandre. Dia mengatakan leceki makbura. Makbura itu berobat. Itu tradisi Bugis. Sampai hari ini, kalau di Makassar ini saya kira jarang kita, tapi dengarkan. Masyarakat Bugis yang paham betul itu, kalau kita bertamu dia leceki makbura. Tidak perlu disebut leceki mandre. Tidak. Itu sebenarnya sebuah penggambaran bahwa memang padi ini ya, kalau Toraja kan pare disebut pare, tidak hanya sampai di situ. Dan pare ini selalu dikaitkan dengan memang sekali lagi kepada perempuan Dewi Padi, Sanyasri kalau Bugis, lalu
Toraja juga mengenal istilah itu dengan istilah apa itu Diatapare, Iya. Diatapare dan Indo-Pare. Itu Ya. Halo. Oke, kayaknya ada sedikit gangguan teknis ya, terputus. Nanti kita coba kembali sambung ulang dengan Pak Dilan ya, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih mencoba untuk berusaha menghubungi beliau karena sedikit ada gangguan teknis di studio. Kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Di nagaga laletu si bawang Riko ilmu bawang itu rusi Mau ni liwa upo jita Tekuling ma perenge Uratora mupa denge-denge mupa siang ke kawaran paramu tania ia tulu asenang dilalengati Taruni ia Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan di Makassar. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, terputus dengan narasumber kita. Tapi Alhamdulillah sudah kembali bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian. pagi. Tadi Ya. mohon maaf agak terputus tadi ya. Lanjut Ya, lagi. betul Pak Ruslan. Nah, sudah sampai tadi di masyarakat Toraja ya. Melihat Pak. Iya, jadi begini, jadi memang peran perempuan sangat kental, tapi tentu tidak menafikan ya peran laki-laki di sini kalau kita lihat mitologi ini ya. Hanya perempuan mengambil peran penting dalam alam kosmos atau dalam alam pandangan makrokosmos masyarakatnya, termasuk masyarakat Nusantara ini ya, tercermin dalam mitologinya. Tapi perempuan sebenarnya kalau kita lihat itu, dia kalau ada satu istilah ini, dia sebagai mother of the earth. Ya, mungkin ada makna lain dari yang ada sesungguhnya ya. Dari rahimnya lahir kehidupan, kan begitu pandangan makrokosmos ini. Dan dari keringatnya tumbuh subur ya peradaban ya. Perempuan adalah bukti cinta dan penjagaan terhadap alam semesta. Itu salah satu pandangan ya, pandangan umum tentang sebenarnya bagaimana perempuan ini ya, berperan dalam kehidupan manusia. Tetapi itu secara umum tadi. Kalau kita kembali ke apa ini tentang Sanyasari dan masyarakat Bugis dan Toraja, ya tentu kita mengacu kepada petani ini Sanyasari dan tulang. Inilah sebenarnya yang menginspirasi kedua komunitas ini, kedua etnis ini dalam bidang pertanian. Sekali lagi saya ulangi, saya pikir semua masyarakat yang kental dengan pertanian ya itu dalam tradisi masyarakatnya
isu-isu lokal, ya, nilai-nilai lokal, garis lokalnya itu kental dengan apa itu, ada padi, misalnya seni, ada dianta padi, raja, tadi seperti disebut Thailand, posok atau poisok, dan sampai sekarang berlangsung terus ya dilakukan. Tetapi kalau pertanyaannya kemudian bahwa apakah ini bagaimana kondisi kekinian terhadap sikap hidup generasi muda, tentu ya ada yang bergeser, tentu sudah ada yang bergeser, tapi tidak menghilangkan intinya ya, aspek-aspek luar, aspek permukaan tentu ada yang berubah ya, tapi pada dasarnya dia tetap kembali melihat bahwa sekali lagi bahwa padi ini bukan hanya sebagai pangan, itu lambang kemakmuran, lambang kesuburan, lalu dari situlah lahir tentu manusia-manusia yang berprestasi, manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, ya, karena ya maaf saja kalau dari sisi apa pandangan kita sekarang bahwa gender, bahwa kadang-kadang perempuan katanya dinomorduakan, tapi kita melihat dalam dua apa ini mitos ini justru tidak. Terbalik, boleh dikata bahkan peran perempuan lebih menonjol dengan menggunakan nama Dewi Sri, Sanya Sri, putri Batara Guru ini ya, dengan siapa istrinya sendirinya ini Saudriu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencermati dengan baik ini justru dua mitologi ini, mitos ini, mitosnya Sri dengan Oda apa ini Tulan Didi ini menginspirasi kita. Ada bagian akhir yang mungkin jarang kita dengar dalam cerita-cerita rakyat atau fakta sehari-hari ini, bahwa ketika Tulan Didi ini mau ke Puya, ya, kalau Puya itu kalau dalam kepercayaan Toraja itulah alam surga, tempat hidup keabadian, ya. Dari dunia mau ke Puya, lalu dia berangkat ya, mau menemui leluhurnya, tetapi ini ayamnya ini juga mau ikut. Sayang sekali ayamnya ini sudah patah sayapnya ya. Ya, sayapnya patah. Tapi apapun namanya, dia berusaha untuk ikut sampai mengikuti Tulan Didi. Lalu sampailah dia di tempat keabadian Puya. Lalu dalam sastra lisan ini disebut bahwa itulah bayangan Tulan Didi dengan ayamnya yang ada di bulan. Jadi kita sekarang kalau melihat bulan, kita bisa lihat kok ada seperti gambaran agak hitam dua itu. Dalam mitologi Toraja tentang padi ini, itulah Tulan Didi dan ayamnya yang seperti ada bayangan di bulan. Ya, kalau Bugis lain, karena Bugis sebenarnya itu yang ada di bulan itu adalah siapa, Lato Pala dengan Dede Pala, itulah itu kalau dalam mitologi Bugis. Jadi dua hal ini saya pikir sangat menarik untuk kita tularkan, kembangkan ya kepada generasi muda, karena sebenarnya ini hal-hal seperti ini memang kita bergerak di aspek non fisik memang ya. Kalau membaca seperti ini kan kita bicara tentang nilai, tata nilai. Tata nilai yang ada pada masyarakat. Dan sekali lagi Pak Ruslan, tentu saya tegaskan di sini bahwa karena ini mitos ini, cerita rakyat ini, mite kalau dalam pembagian siapa ini ahli folklore ini ya, Pak James Dananjaya, bahwa ada mite, ada legenda, ada dongeng, tapi mite ini ditopoi oleh para dewa ya, para dewa. Jadi tentu dia hidup di alam yang suci, alam demikian bagus, dan
sebagainya. Itu yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa ini bukan cerita sekadar cerita, tapi ada nilai di situ. Bagaimana seorang Ayatullah Nididi membunuh anak hanya karena persoalan anjing buruannya. Jadi pertanyaannya kemudian, yang mana lebih bermakna, anjing buruan atau anak? Kan begitu, ya. Anjing buruan Ya. atau anaknya, dan kita melihat bagaimana Sang Yasri ini dipahami sebagai lambang kesuburan, dan bagaimana kesedihan seorang ayah Batara Guru ketika meninggal anaknya ini, ya, ketika meninggal anaknya, lalu tidak tertahan, ya, lalu dia lihatlah itu. Tapi ini hanya cerita yang singkat-singkat saja. Kalau kita mau mendalami lebih banyak, kita tentu melihat masuk dalam episode Miampalo Karelai atau Miampalo Bodonge. Di situ sangat lengkap yang bercerita tentang Sang Yasri dan perjalanannya dari Lubu ke Enrekang, ya, lalu sampai ke Baru, ya. Dan aplikasinya sekarang kalau kita mau melihat, sampai sebenarnya yang paling kental sekarang itu Pangkep, ya. Di Pangkep ini acara Mapalili kan itu berlangsung terus sampai hari ini, dan itu malah ada yang setelah terjadi revolusi hijau, ya, itu artinya ada bibit baru dari pemerintah, lalu bagaimana bibit lokal. Tapi kalau di Pangkep ini dikombinasi, ya, bagaimana kehidupan pertanian itu dikombinasi, bahwa tetap mapan ini dilaksanakan sebagai representasi dengan bagaimana seseorang itu menghargai padi, ya, sebagai dewi kehidupan, ya, Sang Yasri ini. Lalu bagaimana menjaganya, bagaimana bagaimana padi ini bisa bertumbuh dengan baik dan segala macam, bisa subur, bisa memberi kemanfaatan, bisa memberi kemakmuran kepada masyarakat. Itu tentang Bugis. Tapi di Toraja juga ada istilah pesta adat yang mereka rambut tuka. Itu ada istilah makaraeng-karaeng, ya. Ada istilah itu menunjukkan penyembelihan hewan, tapi biasanya hanya ayam yang disembelih, karena dalam acara rambut tuka itu kan sebenarnya, kalau yang saya pelajari di referensi itu, dilarang mengeluarkan darah, ya, kalau rambut tuka. Baik. Nah, tapi ini dibolehkan, tapi ayam mungkin bisa beberapa ayam, tapi hanya satu yang diambil. Kalau di sana yang ada istilah ayam apa itu, ya, ayam selak, kalau orang Toraja menyebut begitu, yang bulunya berwarna merah, ya, dijadikan sesajen dan dibuatkan kalusung. Ini istilah mungkin juga sudah tidak terdengar sekarang. Toraja menyebut kalusung, Bugis menyebut sesok. Jadi itu nasi yang berbapa, termasuk ketan, yang dibungkus dengan daun pisang. Kalau di Toraja disebut kalusung, ya. Baik. Nah, disitulah adalah pare hitam, beras hitam, ada yang putih, ya, dan segala macam. Itulah bentuk persembahan. Jadi dalam setiap acara, ya, selalu ada itu. Ada pare, ada padi, ya. Kalau Bugis menyebut Datuna AC, kan begitu, Datuna AC, ya. Ya, Pak Dilan, sayang sekali waktu ini sangat terbatas. Mungkin ada istilahnya konklusi atau dari kepada pembahasan kita pagi hari ini, silakan. Iya, jadi ya, terima kasih Pak Ruslan. Ya, memang juga banyak masyarakat juga berpendapat bahwa ini kan sudah ala modern, kok masih ada begini. Tapi sebenarnya yang kita sebut modern sesungguhnya yang mana? Apakah yang bebas nilai atau apa? Yang merusak lingkungan atau apa? Karena sementara ini kan rangkaian perjalanan atau cerita, ya, mitologi, mitos Sang Yasri ini kan menggambarkan bagaimana kita ini ramah kepada binatang, ramah kepada lingkungan, ramah kepada sesama manusia, ada kebersamaan, ya.
Tapi ya memang manusia Gen Z sekarang memang ya mungkin karena mau serba cepat, apa instan, apa segala macam sih. Tapi apa dampak yang kita lihat sekarang? Ya, kita susah mengatasi dampak kerusakan alam karena apa sikap tangan-tangan manusia. Sementara dalam dua ya mitos ini semua mengutamakan bagaimana menjaga ini alam, bagaimana kehidupan ini berlangsung terus ya, berlangsung terus, kita damai, kita makmur, tidak kekurangan pangan. Sekali lagi bahwa padi bukan sekadar pangan untuk kedua etnis ini ya, Bugis dan Toraja, tapi di situ ada tergambar bagaimana nilai-nilai kehidupan yang terpatri, bagaimana kita menghargai, menghormati padi ini, pare, dan Bugis. Sekali lagi orang Bugis kalau mau makan itu bahkan bisa pergi ke masjid tidak pakai kopi ya Pak Ruslan. Tapi kalau makan ya kita ambil baju ya menggunakan baju yang ini, menggunakan itu sebagai bentuk. Dan satu kita sekarang ini Pak kalau makan kadang-kadang boros, mengambil banyak tapi kita tidak habiskan. Wah, tumpah ruah di ibarat dalam pelajaran apa yang kita peroleh dari Sanyasari ini, satu biji pun nasi dalam piring jangan disisa. Karena sebenarnya kalau dalam kepercayaan kita pamali itu, mengapa nenek itu menangis nenek, kalau menangis nenek kalau kau tidak habiskan itu nasi, kau tidak bersihkan, jangan dibuang-buang itu. Baik. Begitu juga di Toraja itu pesta-pesta rambut tuka yang berkaitan dengan padi ini di apa itu Makareng ini bukan Makareng itu lain ya, maaf. Kalau Makareng itu Toraja berkaitan dengan Rambu Solo ya. Kalau Karoeng, itu lain itu Pak. Lain itu berkaitan dengan pesta panen ya. Baik. Ada kalusung dan segala macam. Ya. Baik. Jadi terakhir mari kita menghidupkan ini, bukan berarti menghidupkan mitos dalam pengertian negatif, tapi dalam pengertian positif supaya keseimbangan alam tetap menjadi baik, kita hidup damai, bahwa alam ini bukan untuk kita, masih ada generasi selanjutnya akan menikmati alam ini dengan baik. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. M. Dailan atas waktunya di kesempatan pagi hari ini di acara Mosaik Budaya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sampai di sini saya menemani Anda di acara Mosaik Budaya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.